Selamat malam, selamat datang pada podcast kita malam hari ini. Saya Randy Leonardo Ri. Kali ini saya yang akan membawa podcast pada malam hari ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya dari kelompok 2, angkatan 67, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di sini ada Pak Silverico. Halo Pak Silverico. Malam, teman-teman. Selamat malam Pak Silverico. Ada juga Pak Rival di sini. Selamat malam Pak Selamat Randy. malam Pak Rival di sini. Dan juga Pak Veron Lai. Selamat malam Pak Veron. Selamat malam Pak Randy dan teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Nah, perlu teman-teman semua tahu bahwa ketiga narasumber ini berasal dari UPT Rutan kelas 2 Maumere ya? Siap Pak Randy. Rutan kelas 2 betul Maumere. sekali Pak Randy. Kelas 2 Maumere. Berarti sekarang lagi lepas dinas atau bagaimana? Siap, lepas dinas Pak Randy. Oh, lepas dinas ya. Ya, Nah, siap. teman-teman semua, kabar bagaimana? Baik kah atau sakit-sakit? Puji Tuhan dalam keadaan baik, sehat selalu. Baik, sehat selalu. Bagaimana Pak Randy, keadaannya juga baik atau? Kalau saya baik-baik saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, pada kali ini kita akan mereview ya. Teman-teman juga sudah pasti tahu kita akan memulai podcast ini dengan mereview satu film yang direkomendasikan oleh pengajar kita pada pertemuan materi Latsar pada hari ini, yaitu berjudul Satu Napas Panglima Besar ya teman-teman. Teman-teman sudah menonton film ini atau belum teman-teman? Sudah menonton, baru selesai menonton. Sudah ya. Baiklah kalau sudah menonton. Nah, film ini adalah sebuah film perjuangan nasional yang sudah ditayangkan ya teman-teman sekitar tahun 2015 yang diperankan oleh Adipati Dolken sebagai Jenderal Sudirman ya teman-teman. Dan kita tahu kisah ini diawali dengan pemungutan suara untuk memilih Panglima Besar dan tentunya yang terpilih adalah Jenderal Sudirman itu sendiri. Nah, dari teman-teman semua yang sudah menonton dan menyaksikan film tersebut, kira-kira teman-teman, kesan pertama dari teman-teman sendiri mengenai film ini itu apa? Mungkin sedihkah atau senang atau bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari Pak Veron Lai bisa memberikan pendapat mengenai kesan menonton film ini. Silakan Pak Veron. Oke, siap Pak Randy. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya Pak Randy. Kesan pertama yang saya dapat dari film ini yaitu pertama saya tersentuh dan terharu tentunya dengan kisah perjalanan hidup beliau dalam memimpin pasukannya untuk tetap mempertahankan negaranya. Dan dengan ini juga saya lebih mengerti dan juga lebih mengenal perjuangan beliau dan juga para pahlawan-pahlawan terdahulu. Mungkin itu saja Pak Randy. Terima kasih Pak Veron. Jadi dari Pak Veron itu kesan pertamanya adalah terharu. Terharu ya Pak Veron? Siap, terharu dan tentang tersentuh. bagaimana perjuangan dari Jenderal Sudirman itu sendiri untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, mungkin berikut dari Pak Rival di sini. Kesan pertamanya apa Pak Rival di sini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Randy atas kesempatan diberikan. Kesan pertama yang saya dapat itu, film ini sangat memotivasi bagi kita semua generasi milenial saat ini, di mana Jenderal Sudirman sudah bersama pasukannya rela-rela mati untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Jadi kita sebagai generasi milenial saat ini harus lebih cinta terhadap tanah air, lebih untuk mempersatukan bangsa. Jangan sebagai generasi yang hanya bisa memecah belahkan bangsa ini. Mungkin dari saya sekian Pak Randy. Terima kasih Pak Rival di sini. Siap, Jadi Pak dari Randy. Pak Rival di sini itu kesannya yaitu bagaimana film ini sudah memotivasi generasi muda
untuk lebih semangat lagi memperjuangkan bangsa kita tercinta ini. Ya. Terima kasih Pak Rifal di sini. Siap Pak Randy. Berikutnya mungkin Pak Silveriko, silakan. Siap. Menurut saya, film ini sudah mewakili perjuangan Jenderal Sudirman saat melawan Belanda. Seperti pendapat dari teman berdua, Mas Peron dengan Mas Rival, film ini benar-benar bisa menggugah jiwa nostalgia kita, karena dalam film ini digambarkan betul bagaimana Jenderal Sudirman menumpas para penjajah Belanda. Bahkan saat itu Jenderal Sudirman malah sedang sakit, tetapi tetap bagaimana caranya ia memikirkan tentang negeri kita Indonesia. Seperti itu Bapak Randy. Terima kasih Pak Silveriko. Jadi pesan dari Pak Silveriko ini merangkum kesan dan pendapat dari Pak Rifal Sini dan Pak Fernlay. Terima kasih Pak Silveriko. Nah, pertanyaan berikut untuk teman-teman. Nilai bela negara apa yang teman-teman lihat atau teman-teman amati dalam film ini? Mungkin dimulai dari Pak Rifal di sini terlebih dahulu. Silakan Pak Rifal. Ya, terima kasih Pak Randy atas kesempatan diberikan sekali lagi kepada saya. Sikap yang saya ambil dari Jenderal Sudirman itu sikap patriotismenya, di mana sikap patriotisme yang ditunjukkan Jenderal Sudirman itu pantang menyerah, di mana ketika Jenderal Sudirman melihat pasukannya sudah lelah dalam berperang, Jenderal Sudirman mempersilahkan pasukannya pulang untuk bertemu keluarganya masing-masing. Namun Jenderal Sudirman sendiri tidak akan pulang dan akan tetap berperang melawan tentara Belanda. Barendi. Bismo adalah salah satu pasukan Jenderal Sudirman yang akan berbicara mewakili semua teman-temannya yang berjuang bersama Jenderal Sudirman. Bismo mengatakan akan tetap bersama Jenderal Sudirman dan akan tetap berperang bersama-sama untuk Indonesia. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan, Pak Randy. Terima kasih. Ya, baik Pak Rifal di sini. Jadi tadi Pak Rifal di sini nilai bela negaranya apa tadi Pak Rifal di sini? Ya, sikap patriotisme. Ya, Pak Randy. sikap patriotisme. Terima kasih Pak Rifal di sini. Berikut mungkin dari Pak Fernlay. Silakan Pak Fernlay. Siap Pak Randy. Nilai-nilai bela negara yang saya dapat dari film ini yaitu sikap rela berkorbannya Pak Jenderal Sudirman yang ditunjukkan dengan keikhlasan mengorbankan harta dan tenaga yang dimiliki untuk mempertahankan tanah air dari penjajah. Jenderal Sudirman merupakan sosok pahlawan yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan nilai bela-bela negara dari film ini, Pak Randy. Terima kasih Pak Fernlay. Jadi Pak Fernlay mengamati adanya sikap rela berkorban ya di dalam film ini. Terima kasih Pak Feron. Sama-sama Pak Dan Randy. berikut Pak Silveriko, silakan Pak Silveriko. Siap. Menurut saya film yang bisa kita contoh dan kita teladani sebagai anak muda, terutama sebagai ASN, yang pertama salah satunya adalah nilai cinta tanah air. Itu terwujud saat itu Belanda sudah menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana Jenderal Sudirman tetap menyerukan bahwa Indonesia ini masih ada, masih eksis, dan masih kokoh. Salah satu nilai, kemudian salah satu nilai cinta tanah air, kemudian ada yang ingin saya sampaikan, yakni nilai kemampuan awal bela negara. Jadi Jenderal Sudirman ini kan seorang jenderal yang sangat terkenal dengan kepintaran. Ketika berperang melawan penjajah, itu pasti menggunakan teknik dan cara yang brilian yang mengedepankan kecerdasan emosional, spiritual, dan juga intelijensia sesuai dengan nilai kemampuan awal bela negara. Terima kasih Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Silveriko. Nah, dari Pak Silveriko sendiri,
nilai-nilai bela negara yang diamati itu adalah cinta tanah air dan kemampuan awal bela negara ya Pak Sukariko ya. Terima kasih Pak Sukariko. Mungkin hanya 2 pertanyaan itu saja yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua. Nah, dari hasil review ini ya teman-teman, review film ini menunjukkan bahwa bentuk nasionalisme yang ditunjukkan dalam film ini meliputi beberapa deskripsi dari teman-teman semua, yaitu ada keberanian rela berkorban, ada sikap pantang menyerah, ada kesetia kawanan sosial, ada percaya diri dan toleransi. Ya, teman-teman, semoga setiap sikap bela negara ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk mendukung dan mempertahankan negara kita tercinta ini. Nah, podcast malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Randy Terima kasih atas Pak Randy. kesempatan Sampai bertemu lagi.